mengenai cerita ojol driver yang cukup viral yang membawa penumpang tak kasat mata bernama Cindy dari Bandung ke Subang. Dan lebih parahnya lagi, dia mengaku tim jurnal Tisa. Menurut kamu gimana, Lang? 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 Halo? Bisa bicara? Siapa ini? Siapa? Siapa ini? Yang benar. Wasabor, balik lagi bersama gua Azam Narendra, orang tengil yang suka keluyuran tengah malam. Oke, di segmen kali ini di samping gua ada seseorang ya. Seseorang yang spesial istimewa di dunia pergoiban, guys. Wadidaw. Oke. Gak panjang kali lebar ya. Mungkin beberapa juga ada yang udah pada tahu orang yang di samping gue itu siapa. Yaitu salah seorang sahabat gua. Apalagi sebutin. Artis gua. Apalagi sebutin. Pokoknya dia seorang indigo interdimension gitu ya. Seorang indigo lah yang punya kelebihan di dunia pergoiban dan tak kasat mata kali ini. Oke, sekarang gue lagi berada di daerah mana ini, Lang? Ini masih di daerah Karawang sih, Kak. Cuman lebih terpencil lagi. Terpencil lagi ya. Jadi jarang ada orang yang tahu. Sebenarnya masih dekat kota tapi ya agak lebih melipir sedikit lah gitu. Oke, jadi ini sebenarnya di depan kita berdiri ya, di sampingnya juga ada lokasi angker juga sih. Cuman kita udah pernah explore ke situ. Jadi di kesempatan kali ini kita agak sedikit membahas itu ya, yang kisah yang lagi viral gitu ya, Lang ya. Oh, kisah ojol itu ya? Yes ya, ojol itu. Jadi agak menggelitik. Jadi gue penasaran aja sih, maksudnya dari segi seorang indigo Gilang Ramadan itu gimana gitu menanggapi peristiwa yang sempat viral itu. Maksudnya apakah itu terjadian nyata atau hanya fiksi belaka? Oke, jadi sebelum kita melanjutkan, yang belum subscribe silahkan subscribe, like, comment, dan share. Terus yang buat kalian semua, nantikan juga video penelusuran Gilang juga ya. Iya, video perdana sih ya. Dia ada video penelusuran juga. Oke. Kita masuk ke topik nih, Lang. Boleh. Oke, jadi kan beberapa waktu yang lalu lah, sampai sekarang sih masih viral sih, maksudnya beritanya masih diperbincangkan ya, yaitu ya hantu Cindy ya. Hantu Cindy yang viral karena dia menaiki driver ojol ya, Grab ya Pak itu ya. Ya kita sebutnya ojol aja mungkin ya. Ojol aja gitu kan. Ojol, dia membawa penumpang yang bernama Cindy dari Bandung sampai ke Subang. Nah, setelah di cerna-cerna lagi, ternyata sosok Cindy itu adalah bukan manusia gitu loh. Nah, Gilang pernah denger nggak apa peristiwa ini, maksudnya kisah ini ceritanya gimana? Coba kalau dari versi Gilang dulu gimana? Sebenarnya kalau kondisi kayak gini ya, itu sosoknya benar-benar memang mempengaruhi alam bawah sadar dari seseorang. Makanya orang tersebut memang tidak sadar gitu dia sedang membawa apa. Bahkan ini kasusnya memang cukup aneh ya, karena dari gitu Bandung kan sampai Subang, jauh dan kan, lumayan. Setelah diantar sampai tempat ternyata dia bukan ngantar orang, ya kan? Nah, ini sebenarnya memang agak sulit dijelaskan. Karena apa? Ketika seseorang merasa lelah atau memang ada semacam pikiran-pikiran yang mengganggu gitu sehingga dia tidak fokus atau apa. Nah, biasanya sosok-sosok ini itu lebih gampang memasuki alam bawah sadar seseorang, Kazam gitu. Berarti kalau ketika orang lagi keadaan capek, keadaan maksudnya nggak stabil, lelah gitu lah, itu malah lebih gampang gitu ya. Gampang masuk ke alam bawah sadar. Nah, kalau dilihat dari versi Cindy ini sebenarnya
kalau dari Bandung ke Subang dia sebenarnya ingin bisa dikatakan pulang ya, karena mungkin ada sesuatu hal yang menyebabkan dia bisa berada di Bandung. Ada suatu misalkan tragedi atau ada suatu hal yang akhirnya Cindy terpaksa di Bandung sedangkan keluarganya berada di daerah Subang. Ya akhirnya Cindy bingung mau pulang bagaimana gitu kan. Nah kebetulan mungkin si ojol ini sedang merasa lelah atau merasa apa. Akhirnya sosok Cindy ini coba buat mempengaruhi alam sadarnya supaya bisa diantarkan pulang gitu. Jadi makanya nggak sadar sih ojolnya juga kan kak. Iya benar. Oke, jadi sekilas kita flashback ke ceritanya ya, kronologis kejadiannya. Jadi ceritanya itu si ojolnya yang diketahui namanya Bang Herman itu dia membawa penumpang yang bernama Cindy itu lemparan ya Lang ya, lemparan dari penumpang ojol dari ojol sebelumnya temennya gitu, cuman dilempar penumpangnya ke Bang Herman ini yang ternyata itu penumpangnya namanya Cindy gitu. Nah lantas dia dalam perjalanan dari Bandung ke Subang ya, Bandung ke Subang itu tuh di sepanjang perjalanan ya katanya ojol itu tuh merasa aneh gitu maksudnya. Terus banyak orang lalu lalang melihat ojol itu juga penglihatannya tertuju ke itu. Pertama, yang nyetir bukan drivernya. Jadi itu si Cindy itu yang nyetir gitu kan. Nah dia maksa banget buat nyetir gitu. Terus pas tanjakan MN juga beberapa kali melihat, aduh agak merinding ya ceritanya di sini. Kebetulan di tempat ini juga tempat angker, jadi gue ceritanya di tempat angker teman-teman. Oke gue lanjut. Bentar. Jadi for your information ya guys, ketika kita bercerita sesuatu tentang sesosok, biasanya sesosok-sosok itu akan hadir dan merasa kayak terpanggil. Yaitu makanya sebabnya Kak Azam merasakan merinding karena di belakang kita udah banyak yang ngegerumbung. Itu di samping ada kunti ya. Ya biarin aja lah kuntinya, cuman mau ngikut-ngikut lihat dia. Oke. Nonton aja ya Mbak Tante Kun, nonton aja. Oke, jadi lanjutkan ya teman-teman. Oke, jadi selama perjalanan itu driver ojolnya itu merasa aneh gitu. Banyak orang yang melihat mereka juga aneh. Itu alhasil sampailah ke tanjakan MN ya Lang ya. Tanjakan MN itu merasa lebih aneh lagi karena di depannya itu kayaknya drivernya ngelihatnya itu jalannya lurus, cuman si Cindy itu yang membawa motornya itu malah belok gitu kan katanya. Dan dia bilang, si Cindy bilang, untung saya yang bawa, kalau Bang Herman yang bawa ini bisa-bisa nggak selamat gitu kan, intinya kayak gitu kan. Nah alhasil sampailah tiba dia ke lokasi daerah Subang itu. Subang katanya sekitar jam 11-an lah. Dia jadi berangkat dari Bandung jam 9-an lah. 9 malam ya. 9 sampai malam. jam 11 malam. Nyampe Subang itu jam 11-an lah kurang lebih gitu. Dan pas dia turun, si Cindy turun katanya kan, karena itu awalnya Cindy itu mau PP kan dari Bandung ke Subang, Subang ke Bandung lagi. Karena dengan alasan katanya balik ke Subang hanya mengambil itu doang Lang, apa? Baju buat interview besok di Bandung gitu. Interview katanya, interview di BTPN katanya. PTN lah, bang kayak gitulah pokoknya. Jadi dia suruhlah Bang Herman untuk tunggu sebentar, sini mau ngambil sesuatu pakaian katanya di dalam rumahnya. Malah ditunjukin rumahnya di paling ujung gang ini. Pokoknya di paling ujung gitu. Ditunjukkan, dan Bang Herman juga udah ngelihat rumahnya yang dituju Cindy. Terus lantas lah Cindy ke rumahnya. Terus katanya nunggu sampai 1 jam, si Cindy ini nggak balik lagi, dan akhirnya itu yang si bikin ojol curiga. datang, ternyata yang dituju itu kuburan ya kalau nggak salah dari ceritanya. Kalau yang dituju pertama kayak gini katanya, dari Bang Hermannya itu udah nungguin sampai habis lah, sampai 4 batang 5 batang mah ada gitulah rokok ya, sampai sejam gitu nggak datang tuh Cindy. Alhasil dia nyamperin karena dia udah tahu kan rumah yang ditunjuk tadi rumahnya gitu kan. Dia datang, pas nyampe di sana itu rumah yang dituju yang awalnya kelihatan bagus layak dihuni, pas dia udah dideketin sama Bang Herman itu ternyata rumahnya itu kayak nggak layak pakai Lang. Udah di depan terasnya udah kumuh, udah layaknya rumah kosong lah. Dan itu bener emang rumah, cuman rumahnya pas didekati itu rumah kosong, nggak mungkin banget itu ditinggalin gitu loh. Terus lantas Bang Herman itu nanya ke tetangga, ke kanan kiri gitu, ada beberapa orang yang ditanyain, dan dia tidak mengetahui
sosok Cindy yang dimaksud itu. Alhasil dia ke depan tuh, Bang Herman ke depan ke toko sambil nanya, di sini ada pangkalan ojol lagi nggak di Subang gitu. Oh iya. Alhasil Bang Herman juga ke Subang menceritakan kejadian itu gitu. Minta bantuan sama ojol di daerah Subang ya. Minta bantuan di daerah Subang itu ojol-ojol gitu kan. Lantas teman-teman ojol yang dari situ juga kurang tahu juga di situ, nggak tahu ada orang yang bernama Cindy atau apa gitu kan. Alhasil jam 5 subuh Bang Herman pergi pulang. Dia sempat ini dulu kan, istirahat dulu sama dulu, ojol Subang suruh ojol. Istirahat di sana. Betul. Dan alhasil Bang Herman itu pulang lagi ke Bandung Lang. Jam 5 subuh kayaknya nyampe dari Subang ke Bandung lagi gitulah. Terus lantas keesokan harinya lusa gitu. Lusa dia baru dapat kabar dari teman-teman ojolnya, karena teman-teman ojol yang di Subang itu mencari tahu, ngelacak gitu. Penumpang yang namanya Cindy itu yang di daerahnya itu loh, yang di Subang itu. Mastiin bener enggak? Mastiin gitu, itu bener ada orangnya atau enggak gitu. Dan wow, itu yang bikin shock banget. Setelah teman-teman ojol dari Subang melacak keberadaan penumpang yang bernama Cindy yang dibonceng ojol Herman ini, ternyata dia seorang perempuan yang sudah meninggal 4 tahun yang lalu Lang. Wow, gimana coba? Aduh, ini bener-bener di luar nalar banget sih, bener maksudnya. Kok ada loh maksudnya peristiwa gitu. Nah, sekarang di samping gua kan ada seorang indigo interdimension yang bisa flashback. Berlebihan banget. Flashback ke masa lalu ya. Jadi kita akan coba tanyakan ke Gilang Ramadan, maksudnya kronologis kejadian itu tuh gimana. Dan pertanyaan pertama yang gue ajukan yaitu, ini Lang, peristiwa itu fiktif apa beneran terjadi? Oke. Kalau dari ceritanya ya, sebenarnya ini beneran terjadi. Cuman yang memang beberapa orang yang pemikirannya skeptis atau berdasarkan logika banget, dia bakal bilang ini fiktif. Karena kan yang namanya kejadian di luar nalar, kalau dimasukkan ke dalam nalar itu akan saling bentrok kan. Makanya kalau misalnya dari pandangan secara mistis, secara supranatural, sebenarnya ini adalah cerita real Kak. Jadi kalau yang ditarik ulur ya tentang sosok Cindy ini, dia memang benar tinggal di Subang. Terus dia melamar-lamar pekerjaan dan dapat kerjaan di Bandung waktu itu. Betul. Ketika dapat di Bandung, belum sampai ke tempat pekerjaannya, ternyata dia kalau dapat gambarannya sih kecelakaan ya Kak, kalau yang aku lihat. Makanya dia kayak tertahan di situ dan nggak bisa pulang. Nah, jadi selama 4 tahun mungkin dia menunggu di situ, menunggu dan menunggu. Mungkin ya bisa dikatakan apa atau beruntung ya kalau sosok Cindy ini menemukan si ojol gitu. Beruntung mungkin bisa dikatakan beruntung kali ya buat si Cindy-nya, karena dianterin dari Bandung ke Subang. Dan Cindy ini memang tidak bukan energi negatif ya, bukan makhluk negatif yang memang mau mencelakakan atau mau membawa seseorang pergi ke dimensi lain. Tapi Cindy ini memang tujuannya dari awal mau pulang ke Subang. Mungkin kalau dilihat juga yang alamat dituju itu adalah dulu pernah jadi rumahnya. Nah, karena kepergian si Cindy ini, jadi keluarganya juga pergi dari tempat itu. Makanya ketika Cindy kan sempat turun ya, katanya tahu-tahu itu rumahnya gubuk atau rumah yang nggak layak pakai. Iya betul. Nah, mungkin bisa jadi rumah tersebut dulunya rumah keluarga Cindy, dan ternyata Cindy pergi selama 4 tahun itu nggak ada kabar ya, keluarganya pindah dan akhirnya rumahnya tidak layak pakai dan terbengkalai gitu kan. Nah, terus dilihat dari positif dan memang Cindy pengen pulang itu ya, kita bisa lihat dari cerita yang di Tanjakan Emen. Kalau bukan Cindy yang bawa bisa mati, ya enggak? Oh iya benar sih, masuk nah, juga benar. Ini berarti memang sosok Cindy ini memang butuh seseorang yang bisa bantu buat bawa dia pulang. Wow, berarti enggak, ini baru satu pertanyaan gue udah dapat apa ya, kayak fakta baru lagi ya. Cuman ini dari versi kita sih ya, versi Indigo Gilang Ramadan. Sorry bila ada pihak keluarga yang nonton juga atau mungkin ada yang merasa beda versinya. Ya udah cukup
itu beda kalian aja gitu. Ini kan versi dari kepala kita gitu. Iya gitu. Jadi di underline lagi nih. Jadi sosok Cindy itu emang meninggal karena kecelakaan. Iya, kalau misalnya ditarik ulurnya sih mengalami tragedi gitu. Kalau dilihat sih memang kecelakaan sih Kak. Dia tuh kayak nyebrang tapi nggak lihat-lihat dan akhirnya ketabrak gitu. Nyebrang nggak lihat-lihat dan ketabrak. Iya. Ketabraknya di Bandung apa Subang? Masih daerah Bandung sih. Bandung ya. Dan kalau daerah jelasnya kurang tahu, cuman kalau dapat gambarannya sih memang ketabrak dan tidak ada orang yang tahu, dan kebetulan memang akhirnya si Cindy ini nggak dipulangkan gitu kan jenazahnya. Wow. Makanya si Cindy ini akhirnya kayak yang terjebak di Bandung dan coba buat kembali nyari jalan pulangnya sendiri gitu. Oke. Jadi sebenarnya udah dapat gambaran kan kalau tentang sosok Cindy itu sebenarnya bukan yang mau bermaksud jahat ke ojol. Dia cuman mau bermaksud minta diantarkan pulang. Kayak istilah minta tolong gitulah ya. Iya, cuman ya rugi juga ke ojolnya. Ya. Karena dari Bandung ke Subang nggak dapat uang gitu kan. Oke, terus apa ya, maksudnya itu kan, itu berarti sosok Cindy itu termasuk kategori apa sih Lang? Maksudnya masuk astral yang gimana gitu? Apa dia, kenapa dia belum kembali ke alam selanjutnya gitu? Kalau menurut pandangan dari seorang indigo gimana? Sebenarnya kalau menurut pandangan Islam, kalau arwah itu udah 40 hari pasti pulang ya. Iya. Ke sana gitu kan, ke alam yang berikutnya. Nah, dan menurut Islam juga diceritakan kalau misalnya manusia itu lahir bersama jin korin kembarannya. Oke, benar. Nah, korin ini kan hidup dari kita masih kecil sampai akhir gitu Akhir kan. hayat gitu ya. Nah, akhirnya karena Cindy ini meninggal ya, korinnya mengcopy karakter Cindy. Jadi kayak yang sifatnya Cindy bagaimana, terus karakter Cindy bagaimana, terus Cindy itu yang ingin bagaimana gitu. Makanya tercopy. Jadi si korin ini sebenarnya Duplikat gitu duplikat ya, bukan duplikat ya. Bisa dikatakan ya Menjelma. jin yang lahir bersama Cindy. Kalau sosok arwahnya Cindy tentu udah nyebrang. Karena 40 hari dan ini kejadiannya udah 4 tahun lalu katanya. Iya, Maksudnya Cindy ini udah meninggal 4 tahun yang lalu gitu. Nah, sebenarnya yang diantarkan oleh ojol itu adalah korinnya Cindy gitu. Oke, siap. Berarti korinnya ya. Korinnya. Jadi bukan hantu yang gentayangan kayak gitu ya. Betul, karena kalau disebut hantu gentayangan sih bukan arwah yang gentayangan ya, tapi sekali lagi kalau arwah itu kalau udah 40 hari udah kembali ke alamnya. Yang terjebak di sini adalah korin-korin yang lahir bersama para manusia gitu. Oke. Wow, ini makin menarik ya teman-teman. Aduh. Menarik. Jadi buat kalian semua yang maksudnya bila ada versi lain, misalkan pendapat kita salah atau apa, bisa berburu di komen video kita kali ini gitu. Iya, karena kan enggak sepenuhnya ada yang akurat ya kalau cerita, karena kan bukan yang kayak robot yang mampu melacak 100%. Iya, beda juga. orang, beda persepsi juga, Beda kan? persepsi. Beda pemikiran juga. Betul. Walaupun sama-sama mempunyai kemampuan, indigo mungkin indigo Gilang sama indigo yang lain mungkin agak beda versinya. Agak beda gitu. mungkin ya. Cuman gitu, tetap kan benang merahnya pasti ada gitu. Oke, terus pertanyaan selanjutnya. Aduh, gue jadi bingung coy. Enggak, ini lah maksudnya emang maksudnya jin ya, itu kan korin ya. Maksudnya bisa sampai memegang kayak gitu loh, maksudnya bisa mengendarai motor itu gimana, maksudnya itu terjadi proses apa sih maksudnya loh, kok bisa menyentuh barang sampai naik motor loh itu loh hantu Cindy-nya. Oke. Gimana menurut kamu? Biasanya sosok jin atau kita sebutnya energi aja ya. Energi ya. Kalau sosok mereka seperti energi mereka seperti itu biasanya untuk menggerakkan sesuatu, bahkan untuk menggerakkan bros ini aja mereka butuh energi yang besar. Nah, kalau kasus Cindy ini mungkin ada, kita harus cari dulu versinya ya, apakah benar kalau misalkan si ojol ini nggak bawa gitu, sedangkan orang-orang lain pada lihat aneh. Ini kita harus tarik ulur dulu apakah benar kejadiannya gitu kan. Karena kalau misalkan dilihat-lihat lagi kalau versi dari si Cindy yang bawa motor itu kayaknya kurang deh. Mungkin kalau di
pemikiran si ojol itu Cindy yang bawa, Kak. Iya, benar. Tapi padahal dia yang bawa gitu. Sekali lagi kan mereka mempengaruhi alam bawah Benar. sadar kan. Oke. Tapi kembali lagi ke yang punya cerita, karena kan di sini cuma menyampaikan pendapat ya. Tapi kalau secara residual itu alam makhluk gaib kayak gitu nggak bisa mengendarai motor kayak gitu. Dan ya kalaupun mengendarai dari jarak yang lumayan sejauh itu butuh energi yang lumayan besar sih, Kak, gitu. Kan sekali lagi untuk menggerakkan ini aja mereka butuh energi besar. Iya, gitu. betul. Oke ya teman-teman. Jadi itu sekelas tadi apa yang mengenai cerita ojol driver yang cukup viral yang membawa penumpang tak kasat mata bernama Cindy dari Bandung ke Subang. Dan lebih parahnya lagi dia mengaku tim jurnal Tisa. Wow, ini bener-bener buat gue tuh ini di luar nalar ya, 50-50 antara percaya atau enggak gitu. Menurut kamu gimana, Lang? Astagfirullahaladzim, ini di luar dugaan. Lang, halo, Lang. Anjir, ini kerasukan gini. Halo, bisa bicara? Siapa ini? Siapa? Cindy. Siapa ini? Cindy. Astagfirullah. Ini seriusan nih, Lang, jangan bercanda dong, Lang. Lang ngomong Cindy sih. Ini beneran serius, Cindy? Siapa ini sekali lagi? Cindy. Yang bener. Cindy. Nih gue tanya nih. Ini seriusan nggak? Ini Cindy hantu yang kita ceritain atau makhluk astral yang di sini lagi? Ini pertanyaan terakhir nih ya. Ngaku nggak? Kalau nggak ngaku, kamu tahu resikonya kan? Ngaku nggak? Nih, gue tanya lagi sekali nih. Ini siapa? Ayo ngomong, ngaku aja. Itu yang di situ. Anjir, ini kunti yang dari tadi nih ngeliatin kita shoot teman-teman dia masuk ke tubuhnya Gilang, ngaku-ngaku jadi Cindy. Ini bener-bener. Kenapa kamu ngaku-ngaku jadi Cindy? Kenapa? Bukannya kamu lebih cantik? Itu tadi orang di itu di Cicingan wae. Iya, kita kan lagi syuting dulu. Kamu yang di pohon itu kan tadi ngeliatin terus ya. Kenapa? Kenapa ngeliatin terus? Resep atuh. Hah? Resep atuh. Resep? Kasep. Kasih. Jadi nggak tahu harus senang atau enggak dibilang ganteng sama kuntilanak, cuy. Udah dong. Gimana, mau ngomong sesuatu lagi nggak? Hanya gitu weh, hayang ngiluan. Hayang ngiluan. Ngiluan kemana tuh? Nya ngobrol. Bener-bener ini di luar dugaan ya. Jadi pas kita cerita tentang hantu Cindy, Gilang itu Geus udah ieu mah budakna gering. ya. Tapi Capek. nggak mau jangan masuk ke gua, jangan. Gue lagi agak kurang enak badan soalnya. Yang geus urang mah rek diuk di ditu ningalikeun. Ya udah, keluar ya udah keluar. Aduh, parah. Sumpah. Kemana kau? Kenapa yang masuk yang itu? Tadi kan emang kondisi lagi capek karena sebelum bikin ini kan lagi syuting yang di rumah itu kan. Iya, benar. Capek banget. Aduh, sialan banget nih Kunti mau masuk nih. Ya udah langsung zeng aja. Aduh anjir. Jadi dari Hilang tadi aja. ngeliatin terus emang sih. Jadi teman-teman jadi di samping kita duduk ini di sampingnya ada pohon gede, di atasnya itu ada kuntilanak. Yang dari awal kita di sini yang ya udah mantau, dia ngeliatin gitu. Gatel-gatel boroknya nular anjir. Asli ini gatel-gatel semua. Oke, jadi di luar dugaan banget ya kita cerita hantu Cindy yang lagi viral itu, tapi ternyata yang masuk ke Gilang sosok kunti yang lain. Tapi kuntinya lumayan gelisnya. Lumayan Gelis cantik. apaan borok gitu.
Apa katanya? Itu borok orang mah gelis katanya. Oke, oke. Kurang ajar. Oke, terima kasih Gilang ya. Jadi cukup banget. Makasih banget buat ceritanya, untuk flashbacknya tentang berita yang lagi viral ini, yang sosok hantu Cindy yang dari ojol ya, dari Bandung ke Subang. Oke, terima kasih pendapatnya, argumennya. Tapi kalau terakhir nih, kalau bilang itu terjadi tahun berapa sih kecelakaannya? Bisa ini terakhir nih. Terakhir sekitar tahun 2016-an di pertengahan bulan, sekitar bulan pertengahan bukan ya, kalau Mei Pertengahan. sekitar bulan Mei, Juni pertengahan. Sekitar 3 bulan itu, antara bulan Mei sampai bulan Juli itu. Oke, jadi di underline lagi ya. Jadi benar, sosok Cindy itu adalah sosok astral ya Lang. Dia adalah kayak apa sih? Horin. Ya, Jin Horin gitu kan. Yang Jin Horin dari sosok Cindy itu ya. Ibaratnya dia emang bukan sosok yang negatif, dia emang positif ya. Jadi terakhir dia meninggalkan rumah emang posisinya lagi di Bandung, dan kecelakaan menurut versi pandangan Indigo Gilang, dan kecelakaannya di Bandung pada tahun 2016 pertengahan tahun gitu, bulan Mei Juni gitu. Tahun lah ya. Oke, jadi cukup sekian di Wisata Malam Angkeri Live di segmen Story Indigo, dan kali ini bersama Gilang Ramadan di channel Jurnal Indigo. Oke, dan jangan lupa juga buat subscribe channelnya Jurnal Indigo, ada di sini ya. Jadi ini baru mengawali buat explore, nih bakalan seru banget karena dia nyari jurik teman-teman. Jadi orang mah nyarinya apa, ini mah nyarinya jurik ya. Yes, nah ini kegemaran dia lah, nyari jurik lah. Jurik hunter. Oke, jadi sekian. Terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video gua agar gua makin semangat juga untuk penelusuran ke tempat selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam horor, salam santuy, salam satu center.